Halo, nama saya Rahadi Fauzan dengan NIM 23019181136. Kali ini saya ingin membahas soal UTS Statistik and Probability di mana saya kebagian materi tentang distribusi normal. Oke, jadi distribusi normal itu secara definisinya sendiri ialah sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel yang fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang berbentuk seperti lonceng atau biasa disebut curve bell. Nah, untuk mengerjakan soal distribusi normal itu, pertama-tama kita perlu mengetahui cara membaca tabel distribusi normal. Nah, di sini saya menggunakan tipe tabel distribusi normal yang arsiranya dari titik ini hingga Z. Oke, lalu tabel distribusi normal juga ada yang tipe arsiranya berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang dari 0 hingga Z, sehingga arsirannya itu seperti ini. Lalu juga ada yang di samping kanan Z seperti ini. Namun bagi saya yang lebih mudah itu ialah yang arsirannya seperti ini, yang dari titik ini hingga Z-nya. Nah, selanjutnya kita perlu tahu cara membaca membaca tabel ini. Nah, kita misalnya dapat nilai Z sama dengan negatif 2,92. Nah, ini tuh nilainya kita pisahkan berdasarkan yang satu angka di belakang koma yaitu negatif 2,9 dan yang dua angka di belakang koma yaitu 0,02. Nah, setelah itu kita cari nilai ini di tabel distribusi normalnya. Negatif 2,9 itu di sini. Lalu 0,02 itu di sini. Maka kita tinggal tarik garis lurus. Nah, sehingga bertemu titik temunya yaitu di sini 0,017. Maka 0,017 ini adalah nilai dari PZ kurang dari negatif 2,92. Nah, ini kenapa kurang dari? Karena arsirannya itu di sebelah kiri Z. Sedangkan kalau arsirannya itu di sebelah kanan dari Z seperti ini, maka ini ialah PZ lebih dari negatif 2,92. Nah, setelah kita mengetahui cara membaca tabel distribusi normal, maka coba kita kerjakan soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan dua soal tentang distribusi normal. Di soal pertama itu, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujiannya yaitu 74,5. Serta simpangan baku hasil ujian tersebut ialah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat mendapatkan nilai A-nya ialah nilainya itu lebih dari 85. Oke, jadi dari soal tersebut maka kita dapat mengetahui rata-ratanya yaitu 74,5. Lalu juga simpangan bakunya yaitu 10 dan nilai X-nya itu 85. Jadi di sini kan ditanya berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A. Maka kita perlu tahu peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Di mana nilai A itu ialah nilainya yang lebih dari 85. Nilainya itu lebih dari 85. Maka untuk mengerjakannya, pertama-tama kita ubah X-nya menjadi Z, distribusi normal umumnya menjadi distribusi normal baku, di mana rumus Z-nya itu ialah X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Maka kita kan telah mengetahui nilai-nilai ininya, sehingga tinggal kita substitusikan terhadap persamaan Z, sehingga didapatkan nilai Z itu sama dengan 1,05. Nah, kita cari nilai Z ini pada tabel distribusi normal, di mana seperti yang telah tadi saya jelaskan bahwa nilai ini kita pisahkan jadi yang satu angka di belakang koma dan yang dua angka di belakang koma. Jadi 1,0 dan 0,05. Maka tinggal kita lihat 1,0 itu berada di sini dan 0,05 itu berada di sini. Tinggal kita tarik garis lurus sehingga menemukan nilai sama dengan 0,8531 dan nilai ini adalah PZ kurang dari 1,05. Nah, namun kan tadi yang ditanya itu ialah PX lebih dari 85. Nah, PX lebih dari 85 itu ialah sama dengan PZ lebih dari nilai ini ya, 1,05.
Karena kan tadi nilai X itu telah kita ubah menjadi Z. Dan di Z-nya itu nilainya 1,05. Maka setelah kita mengetahui ininya, tinggal kita cari PZ lebih dari 1,05-nya. Nah, caranya itu kan berarti arsirannya itu seperti ini nih. Arsiran ininya di Z 1,05 dari 1,05 ke arah sini. Nah, untuk berarti PZ lebih dari 1,05-nya yaitu ialah yang daerah sini. Nah, untuk mencari daerah sininya itu teman-teman perlu diketahui bahwa dari sini hingga ujung sini itu akan bernilai 1. Sehingga kalau ingin mengetahui daerah sininya itu sama dengan 1 dikurang dengan arsiran yang ininya kan. Seluruh arsiran dikurangin arsiran ini. Yang mana seluruh arsiran itu bernilai 1. Dan arsiran ininya bernilai 0,8531. Sehingga PZ lebih dari 1,05 itu ialah 1 dikurang PZ kurang dari 1,05, yang mana nanti nilainya itu ialah 0,1469. Nah, namun yang ditanya itu berapa persen, maka tinggal kita kalikan saja ini dengan 100 hingga didapatkan hasil senilai 14,69%. Oke, lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2-nya itu ialah berdasarkan data kependudukan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah berdistribusi normal, rata-ratanya itu 44 dengan simpangan baku 11. Jika jumlah penduduk mencapai 110 orang, tentukan yang A, jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup usia di bawah 60 tahun. Nah, oke. Dari soal ini maka kita bisa mengetahui rata-ratanya itu bernilai 44, lalu simpangan baku bernilai 11, dan jumlah penduduknya 100 orang. Nah, jumlah penduduk ini perlu kita tulis karena di soal 2A ini kita ditanyakan jumlah penduduk yang mempunyai harapan hidup usianya itu di bawah 60 tahun. Nah, maka N itu akan kita perlukan untuk mencari yang ditanyakan pada nomor 2A. Nah, di 2A ini juga kita diketahui bahwa X-nya itu 60. Nah, maka untuk mencari jumlah penduduk usia harapan hidup di bawah 60 tuh pertama-tama kita perlu mengetahui PX kurang dari 60. Peluang penduduk yang usianya itu usia harapan hidupnya itu di bawah 60. Nah, maka caranya itu bakal sama seperti saat tadi mengerjakan soal nomor 1. Jadi X-nya itu kita ubah ke Z, dimana X-nya itu 60, rata-ratanya 44, dan simpangan bakunya 11. Sehingga Z-nya akan ditemukan itu bernilai 1,45. Nah, lalu nilai Z ini kita lihat pada tabel distribusi normal. Nah, maka seperti tadi 1,45 ini kita pisahkan menjadi satu angka di belakang koma dan dua angka di belakang koma. Nah, sehingga kita cari 1,4 ini pada tabel Z yaitu di sini dan 0,05 itu di sini. Kita tarik garis lurus hingga ketemu titik temunya yaitu di sini yang bernilai 0,9265. Nah, kan ini tabelnya udah sesuai nih, Z kurang dari Z. Maka 0,9265 ini ialah P kurung Z kurang dari 1,45. Maka luas arsir dari titik ini hingga Z ialah 0,9265. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui peluang Z kurang dari 1,45-nya, maka kita cari jumlah penduduk dengan usia harapan hidupnya di bawah 60. Nah, rumusnya itu ialah banyaknya penduduk yang jumlah harapan usia hidupnya di bawah 60, itu rumusnya ialah ruang sampelnya seluruh total jumlah penduduk dikali dengan peluang kejadiannya. Nah, rumus ini tuh didapat dari, kan kalau misalkan kita mencari peluang kejadian, rumusnya itu ialah banyak himpunan anggota kejadian A dibagi dengan ruang sampel. Nah, maka untuk mencari banyak anggota kejadian himpunan A itu tinggal kita kali
ruang sampelnya dengan peluang kejadiannya, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Lalu kita masukkan tadi N-nya itu jumlah penduduknya itu 110 dan PZ kurang dari 1,45 nya itu bernilai 0,9265, maka tinggal kita kalikan hingga hasilnya itu ialah 101,6915. Nah, kalau orang kan manusia nggak mungkin ada yang totalnya itu 101, komanya ini, maka kita bulatkan. Karena ini depannya itu 9, maka kita bulatkan ke atas hingga menjadi 102 orang. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 2B. Di 2B itu kita disuruh mencari berapa persen penduduk yang mempunyai harapan usia hidup di antara 40 dan 60 tahun. Nah, oke. Maka untuk mencari persentase penduduk dengan harapan usia hidup antara 40 dan 60, maka kita perlu mengetahui PX kurang dari 40 dan PX kurang dari 60. Nah, PX kurang dari 60-nya itu sudah kita ketahui di soal nomor 2A, yang mana itu sama dengan PZ kurang dari 1,45 yang bernilai 0,9265. Nah, maka sekarang tinggal kita cari yang PX kurang dari 40. Caranya itu sama seperti tadi, yaitu X45-nya kita ubah menjadi Z. Tinggal X40 ini ada kesalahan tulisan. Di sini X40-nya kita masukin ke Z, sehingga Z-nya itu sama dengan 40 dikurang rata-ratanya, rata-rata 44, dan simpangan bakunya 11, sehingga dihasilkan nilai Z-nya itu sama dengan negatif 0,36. Maka Z ini kita cari pada tabel distribusi normal, hingga ini nilai ininya kita pisahkan dengan yang satu angka di belakang koma dan yang dua angka di belakang koma. Nah, 0,3 ini di sini letaknya dan 0,6 itu letaknya di sini, hingga kita cari titik temunya, dan maka kita mendapatkan nilai PZ kurang dari negatif 0,36 ialah 0,3594. Nah, ini tuh kan nilai ini 0,3954 itu berarti ialah luas dari titik ini hingga ke Z sama dengan negatif 0,36, luas arsiran ini. Sedangkan yang ditanya itu ialah luas arsiran Oke, karena kita sudah mengetahui luas arsiran dari Z sama dengan negatif 0,36, dan Z sama dengan 1,45, yang mana tadi kita dapat di ini itu sama dengan PX kurang dari 60. Di soal nomor 2A kita cari tadi. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai arsiran dari ini, lalu juga yang ini. Sedangkan yang ditanyakan itu ialah nilai luas di sini, di antara ini. Kalau X-nya kan berarti ini 40 dan ini X-nya itu 60, sedangkan rata-ratanya kalau di Z itu 0. Cara mencari arsiran di sini maka ialah luas dari Z yang 1,45 dikurangi dengan luas yang Z-nya itu negatif 0,34, sehingga luas yang 1,45 itu 0,9265
dikurang yang Z negatif 0,36 itu 0,3594, sehingga didapatkan nilainya itu 0,5671. Sehingga di sini luasnya itu 0,5671. Dan ditanyakan persen, berarti tinggal kali 100 hingga jadi 56,71%. Ya. Jadi segitu saja untuk soal nomor 2 ini, pembahasan UTS statistik dan probability. Terima kasih.